Leana merasa seperti dia telah menemukan dunia baru. Dia dengan gembira menyentuh setiap tanaman di dekat sarangnya. Matanya agak merah dengan kegembiraan. Akhirnya, cheat emas untuk seorang transmigrator. Dia bisa merasakan apakah suatu tanaman dapat dimakan dan bahkan mendapatkan gambaran umum tentang rasanya. Reagan tidak pernah menghentikannya, malah diam-diam melindunginya dia, takut dia akan jatuh. Baru ketika Leana menatapnya dengan mata berbinar, dia akhirnya bertanya, "Leana, apa yang kamu temukan?" "Kupikir aku dapat mengetahui tanaman mana yang dapat dimakan. Ini pasti kemampuanku yang terbangun," kata Leana, matanya berbinar karena kegembiraan. Reagan mengangguk, ikut bermain. Ya, perempuan biasanya hanya membangkitkan peningkatan fisik atau kesuburan. Sangat jarang seseorang dapat membangkitkan kemampuan sensorik seperti milikmu. Reagan menatap gadis kecil itu dengan ekspresi penuh kasih sayang. "Leana, kamu hebat." Dia memberinya dukungan emosional penuh. Suhu mulai turun dan Reagan telah berburu dengan panik selama beberapa hari terakhir untuk menimbun makanan untuk musim dingin. Leana memperhatikan ini dan merasa semakin ragu untuk mengajaknya jalan-jalan. Inilah sisi buruk dari hanya memiliki satu pasangan. Kamu harus memilih antara romansa dan kelaparan. Namun, dengan kemampuan curangnya sekarang di tangan, kepercayaan diri Leana melonjak. "Aku harus keluar besok. Aku perlu mempersiapkan diri untuk musim dingin yang panjang. Tidak mungkin aku tidak bisa menemukan sayuran dan buah-buahan yang dapat dimakan." Reagan ragu-ragu. Dia adalah orang terkuat di suku tersebut, manusia binatang tingkat 7, jadi dia tidak takut pada binatang buas dalam pertarungan. Tapi bagaimana jika mereka bertemu dengan penjahat atau binatang buas yang jatuh? Namun melihat mata Leana yang berbinar, Reagan menelan penolakannya. "Jika ada bahaya nyata, aku akan lari saja bersama betina kecilku." Akhirnya, Reagan menyerah. "Besok, aku akan mengajakmu ke tempat kita memetik buah merah. Itu dingarai di belakang suku yang jumlah binatang buasnya sedikit. Bisman juga berpatroli di sana, dan para wanita dari suku sering ke sana." Leana langsung setuju. Dia tidak sabar untuk memamerkan kemampuan barunya. Melihat betina kecil yang selalu ceria, Reagan tidak bisa menahan senyum lembutnya. Dia mencintainya yang ceria dan alam yang penuh warna, namun ia juga khawatir. Meskipun dia menikmati waktu mereka berdua, dia takut kalau teman-temannya yang lain tidak muncul, dia tidak akan mampu menafkahinya sendiri. Awal keesokan paginya, Leana bangun dengan energi yang besar, siap untuk berangkat. Setelah berjalan hampir setengah jam dari sana, Leana telah merasakan banyak tanaman, tetapi hanya sedikit yang dapat dimakan. Dia sedikit putus asa. Melihatnya kempes, Reagan cepat berkata, "Kita masih dekat dengan suku itu. Semua hal yang dapat dimakan sudah dipetik. Mari kita pergi sedikit lebih jauh." Leana juga menyadari bahwa meskipun kemampuannya berguna, manusia binatang bukanlah orang bodoh, dan dia tidak akan bisa menemukan hal baik apapun di dekat suku itu. Melihat semangatnya meningkat, Reagan mempercepat langkahnya menuju gunung belakang. Sementara itu, duo Ya yang sedang bermain dengan teman-temannya di luar juga melihat mereka dan segera menyuruh teman-temannya untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka berdua telah sampai di sebuah pohon merah raksasa. Dari kejauhan, tampak seperti dipenuhi bunga merah, tetapi dari dekat, tampak penuh dengan buah merah. Leana tercengang. "Apakah tomat ini hidup?" "Leana, tidak ada bahaya di sini. Kamu tunggu di sini. Aku akan memetik beberapa buah merah sebelum binatang lain memakannya." Sebelum dia selesai berbicara, dia telah memanjat pohon yang tingginya lebih dari belasan meter. "Oke." Leana memperhatikan gerakannya yang lincah dan tidak menghentikannya. Dia melihat sekeliling, sambil mencabut beberapa daun dan ranting. Tiba-tiba, embusan angin bertiup dan bau yang kuat dan menyengat memenuhi hidungnya.
Bawang bombay. Mata Leana berbinar. Dia mengikuti aroma itu dan benar saja menemukan beberapa tangkai besar yang tampak seperti daun bawang berdiri tegak di balik batu besar. Jantung Leana bengkak. Ya ampun, ini adalah kelahiran kembali bawang Jeangu. Dia naik dan menyentuh satu. Perintahnya berbunyi, dapat dimakan, rasa pedas. Tajam, aromanya 2 kali lebih kuat dari bawang hijau modern. Jadi dia pikir itu masuk akal. Leana, berhenti bermain dengan rumput bau ini. Ayo makan buah merah. Reagan telah turun dari pohon tanpa sepengetahuannya dan sekarang berdiri di belakangnya. Rumput bau. Dia menunjuk salah satu dari saham yang lebih kecil dan tampak kurang kuat. Ah, tunggu, aku mau yang ini. Itu bisa dimakan. Reagan merasa skeptis. Oke, dia dengan enggan berjalan mendekat dan dengan mudah menarik keluar stok, matanya bertanya-tanya apakah dia menginginkan lebih. Leana menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa tanpa saus celup, dia tidak bisa makan terlalu banyak daun bawang. Dengan bawang yang aman di tangan, kepercayaan diri Leana telah menyala sepenuhnya. Jika dia bisa menemukan bawang, bumbu-bumbu lainnya pasti ada juga di sekitar. Tak lama kemudian, dia menemukan tanaman yang terlihat seperti adas. Dia menyentuhnya dengan gembira. Detik berikutnya, muncul kata-kata, tidak disarankan untuk dikonsumsi. Memiliki sedikit efek mati rasa, muncul dalam benaknya. Leana berkeringat dingin. Dia hampir mencicipinya. Dia cepat-cepat membuang rumput yang membuat mati rasa itu. Tepat saat dia berbalik, dia tersandung sesuatu dan hampir jatuh tertelungkup pertama. Leana membedaki dadanya dan menatap pelakunya. Sepotong akar dengan kulit yang terkelupas, memperlihatkan bagian dalam berwarna kuning yang tampak persis seperti jahe. Dia menyentuhnya dan perintahnya berbunyi, dapat dimakan, pedas, dapat menghilangkan dingin dan menyebabkan keringat. Mata Leana berbinar. Dia segera meminta Reagan untuk membantunya menggali jahe. Dengan melihat bentuk binatang buas itu menggunakan cakarnya yang kuat untuk merobek tanah dengan mudah. Rasanya seperti dia sedang menghancurkan taman itu. Gerakannya lebih mirip rumah yang dirobohkan daripada tanaman yang digali dan Leana harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Namun, ketika dia akhirnya menemukan ember berisi jahe setebal setengah orang, dia benar-benar membeku. Jahe besar yang bagus. Leana ditarik oleh Reagan dan dengan gagahnya berjalan menuju sungai terdekat. Hari ini dia adalah seorang wanita dengan bawang dan jahe dan dia harus makan ikan bakar yang paling segar. Reagan sedikit ragu-ragu. Leana, kamu yakin mau makan ikan berduri itu? Benda itu pahit, sedikit dagingnya, dan tersangkut di tenggorokan. Kudengar beberapa manusia binatang bahkan bertemu dengan dewa binatang setelah memakannya. Leana memotongnya. Kami selalu makan ini di suku aku. Jangan khawatir, ini sangat aman. Reagan tidak mencoba meyakinkannya sebaliknya, tetapi dia lebih yakin dari sebelumnya bahwa perempuan kecilnya itu mempunyai sebuah rahasia. Meski begitu, dia tidak peduli. Dia hanya ingin melindunginya dan bersamanya. Dia menenangkan Leana dan melompat ke dalam air. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 ikan sepanjang setengah meter ditumpuk di tepian. Leana merasa terkesan. Hewan kucing sangat hebat dalam menangkap ikan, dan kucing besar tidak terkecuali. Dia melanjutkan dengan memeras jus bawang merah dan jahe dan menyebarkannya secara merata ke ikan hingga menghilangkan bau amis dan menambah keharuman. Baunya saja sudah membuat mulutnya berair. Reagan dengan ahli memulai api dan mulai memanggang ikan. Aroma yang kuat segera memenuhi udara. Leana menjilat bibirnya, menunggu ikan yang harus dimasak. Reagan bahkan membuang tulangnya sepotong demi sepotong. Makan perlahan-lahan, jangan tersedak pada tulang. Tepat saat Leana mengambil potongan itu dan hendak menggigitnya, sebuah suara tajam dari belakang berteriak, berhenti.
Dia tersentak dan melihat ke belakang untuk melihat seorang gadis gemuk berjalan ke arah mereka dengan beberapa bismen laki-laki yang menatap tajam ke arah Reigan. Duoya, seorang gadis remaja gemuk, dan pendeta agung suku harimau sering disebut Ciwa. Suatu hari, putra kepala suku Hang jatuh untuk seorang gadis yang koma. Untuk membantu kutipannya dan kutipan mertua berencana untuk terbangun, Ciwa mengatur upacara pencocokan, berharap untuk membangunkannya dengan kekuatan ilahi dan energi binatang yang cocok. Tidak jelas apakah itu benar-benar berhasil, tetapi beberapa hari kemudian, gadis itu benar-benar bangun. Halo, nama aku Leana. Kembali ke cerita, gadis itu dengan senang hati akan memakan daging panggang memancing di sungai bersama Reigan ketika sebuah teriakan dari belakang membuatnya melompat. Leana berbalik untuk melihat seorang gadis gemuk dan beberapa pria berjalan ke arah mereka, menatap tajam ke arah Reigan. Reigan secara naluriah melindungi Leana di belakangnya. Makan makananmu, jangan pedulikan dia. Kamu tidak bisa memakannya, gadis itu membentak. Ketujuh peringkat Bisman yang perkasa, dan beginilah cara merawat betinamu. Beraninya kamu memberinya makan ikan berduri. Leana bingung, apakah memakan ikan ini akan membunuhku? Gadis itu menatapnya seolah-olah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. Betina yang memakan ikan berduri tidak jauh dari pertemuan dengan dewa binatang. Leana menyadari bahwa gadis itu kesal dengan Reigan karena tidak merawatnya dengan baik dan ada di sini untuk membelanya. Sebelum dia bisa berbicara, ekspresi Reigan berubah dingin. Leana menghentikannya dan sambil tersenyum menyerahkan ikan di tangannya kepada gadis itu. Ini tidak berduri. Beginilah cara kami memakannya di kampung halamanku. Itu sangat aman. Apakah kamu ingin mencoba? Gadis itu mengendus aroma yang kuat dan ekspresi seriusnya pecah. Baunya bagus sekali. Baiklah, aku akan mencicipinya. Kedua gadis remaja itu menyantap ikan bakar dengan wajah penuh kepuasan. Setelah beberapa gigitan, mereka akhirnya mulai mengobrol. Dulu aku sangat menyukai Reigan, tapi aku tidak cocok dengannya, Duoya katamu tiba-tiba. Suasana menjadi hening sesaat. Reigan sedikit tegang, takut Leana salah ide. Lagi pula, wanita biasanya tidak bisa menerima pria buas yang pernah terlibat dengan wanita lain. Duoya ketiga sahabatnya semuanya menatapnya. Duoya memutar matanya. Kenapa kamu melihat aku? Dia bilang, dulu. Dia lalu tertawa keras. Pada saat itu, Leana benar-benar mulai menyukai wanita yang terbuka dan jujur ini. Dia sedikit lancang, tapi dia bukan orang jahat. Duoya tersenyum. Ngomong-ngomong, Leana, bisakah kamu ajari aku tentang rumputmu yang bau? Aku ingin membuat ikan ini juga lesat. Tentu, aku akan mengajarimu. Kamu dapat menggunakan kedua tanaman ini saat membuat daging panggang. Leana menjawab. Aku tidak percaya rumput bau begitu berguna. Leana, kamu hebat. Duoya tiba-tiba berseru. Ya Tuhan, Leana, wanita cantik sepertimu ternyata ditolak oleh pasanganmu. Duoya sahabat, Xiao, cepat-cepat menyela. Leana mengikuti pandangan mereka ke jejak binatang di lengannya dan tiba-tiba mengerti. Jadi jejak ini merupakan simbol penolakan kecocokan. Tidak heran Reigan begitu ragu-ragu saat aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Duoya pun menyadari bahwa dia telah berbicara tanpa pada tempatnya dan wajahnya menjadi sedikit merah. Maafkan aku, Leana, aku tidak bermaksud begitu. Leana menatapnya dan merasa lega. Tidak apa-apa, kupikir cocok adalah wajib sehingga laki-laki juga dapat menolaknya. Reigan merasa sedikit bersalah. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Tidak apa-apa, kata Leana sambil tersenyum kecil, merasakan bebannya terangkat bahunya. Ternyata kekuatan pencocokan itu bukanlah ikatan permanen, melihat bahwa Leana benar-benar tidak marah. Duoya juga merasa lega dan secara aktif bergerak mendekat. Lalu Leana,
bolehkah aku memanggilmu Leana? Tentu saja. Kalau begitu kita berteman. Leana balas tersenyum. Mereka berdua duduk di tepi sungai dan berbicara cukup lama, hanya mengumpulkan barang-barang mereka untuk kembali ketika kedua matahari terbenam. Beberapa pasangan jantan mereka melindungi mereka, dan siluet panjang mereka terbentang di bawah matahari terbenam, memancarkan rasa nyaman dan hangat yang tak terlukiskan. Kembali ke sarang, Leana melihat goresan di kaki dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa terus berjalan tanpa alas kaki. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, "Ah, tunggu. Aku ingin sepatu dari kulit binatang untuk dikenakan di kakiku. Aku akan mencoba membuatnya." Reagan berkata dengan tulus. Dengan itu, keduanya terlibat dalam sesi rahasia dan intim selama 1 jam. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Setelah momen penuh gairah itu, Leana segera tertidur lelap. Reagan dengan lembut mendudukkannya dan diam-diam bangun untuk bekerja di dalam gua. Suara halus kulit hewan yang diregangkan dan cahaya api yang berkedip-kedip membuatnya sibuk sepanjang malam. Saat fajar keesokan harinya, Leana terbangun oleh aroma daging panggang. Dia grogi keluar dari tempat tidur, tetapi matanya tertarik pada 2 pasang sepatu di lantai. Yang satu adalah sepasang sepatu kasual lengkap, dan yang lainnya adalah sepasang sandal bertali gaya ilmiah. Bagian dalamnya dipoles dengan cermat dan halus, mencegah kemungkinan terjadinya lecet. Sepasang untuk di rumah, sepasang lagi untuk bepergian. Perhatian Reagan terlihat jelas pada setiap detailnya. Mata Leana sedikit berkaca-kaca saat dia menyentuh sepatu itu. Dia hanya menyebutkannya sekilas tadi malam, tapi dia tidak hanya mengingatnya tetapi juga melampaui harapan. Dalam kehidupan modernnya, dia terbiasa mandiri dan tidak ingin menyusahkan siapapun karena takut berutang mereka. Namun dengan Reagan, dia telah menurunkan seluruh kewaspadaannya. Selama mereka bersama, Reagan selalu menanggapi permintaannya. Dia bilang dia ingin mandi, dan setelah itu, air mandinya selalu siap untuknya setiap hari. Leana berpikir ini mungkin alasan mengapa dia perlahan bisa berintegrasi ke kehidupan manusia buas. Kalau tidak, gadis biasa dari era damai tidak akan merasa mudah beradaptasi di tempat ini. Seperti dia tenggelam dalam pikirannya, Reagan datang membawa semangkuk sup daging. Leana mengendus dan matanya berbinar. Mengapa supnya harum sekali hari ini? Mata Reagan lembut dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku marinasi daging dengan cara yang kamu suruh. Leana merasa seperti telah menemukan permata tersembunyi di dunia Bisman. Dia tidak hanya tampan, tapi dia juga bisa belajar dan beradaptasi, tidak seperti manusia buas lainnya yang tampak berpikiran sederhana. Tepat saat itu seekor binatang mengaum datang dari luar. Reagan menjelaskan dengan lembut. Ada serangan binatang buas di pinggiran suku. Para manusia binatang yang berpatroli akan menanganinya. Jangan takut. Leana menggelengkan kepalanya, menunjukkan dia tidak takut. Namun, suara gemuruh di luar tidak berkurang. Mereka menjadi lebih keras dan lebih intens. Alis Reagan berkerut, tidak mampu rileks sepenuhnya. Aku akan pergi melihatnya. Aku akan segera kembali. Leana memegang tangannya, matanya penuh kekhawatiran. Reagan menepuk tangannya dengan meyakinkan dan berbalik untuk meninggalkan gua, tetapi Leana menjadi semakin gelisah. Jejak ular di tangannya tiba-tiba terasa panas. Dia secara naluriah memanggil Reagan. Tunggu, aku datang denganmu. Reagan sedikit mengernyit. Tidak, kamu tetap di sini. Di luar tidak aman. Leana mengangkat tangannya menunjuk ke jejak binatang dan suaranya rendah. Aku dapat merasakannya. Kupikir dia ada di sini. Pernah sejak upacara pencocokan, Leana sudah curiga kalau sepasang mata merah darah di tepi sungai hari itu milik kepada binatang ular yang menyelamatkannya. Dia juga menyimpan 2 kristal binatang di kantong kulit binatangnya, merasa bahwa dia harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya secara langsung.
Mendengar apa yang dikatakan Leana, Regan segera keluar dari gua dengan dia. Saat Leana muncul, mata Mo Huan tertuju padanya. Pandangan begitu lembut hingga tampak meneteskan air, sangat kontras dengan binatang buas yang baru saja ia tunjukkan. Jantung Mo Huan juga berat. Dia bergegas segera setelah pangkatnya stabil, tetapi dia tidak melihat pasangannya, hanya sekelompok harimau yang mengelilingi pintu masuk. Harimau pun ikut tertekan. Seekor binatang ular peringkat 8 berdiri di pintu masuk mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mereka tahu mereka tidak dapat mengatasinya. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Leana memandang Mo Huan dan udara tampak membeku. Arus tak kasat mata tampak mengalir di antara mereka. Regan merasakan suasana yang aneh dan melepaskan Leana. Leana mengumpulkan keberaniannya dan berjalan mendekat, jantungnya berdebar-debar tanpa alasan. "Kaulah yang menyelamatkanku hari itu," tanyanya sambil menatapnya. Jakun Mo Huan naik turun, dan dia berkata dengan suara rendah dan serius. "Itu aku, ular itu." Leana tersenyum hangat seperti matahari musim semi. "Terima kasih." Dan inilah 2 kristal binatang buas. Dia mengeluarkan kristal-kristal itu dan menyerahkannya kepadanya, tetapi Mo Huan malah memegang tangannya, tatapannya tajam. "Apa yang diberikan kepadamu adalah milikmu. Kamu sudah menjadi partnerku." Regan berdeham, menyela keduanya. "Mari kita kembali ke sarang dan bicara." Para manusia binatang di sekitarnya tercengang. Ini tidak berjalan baik. Betina kecil ini sesuatu yang lain, cocok dengan semua binatang tingkat tinggi. Mereka semua bubar. Sekarang semuanya menjadi satu keluarga besar. Dan Mo Huan mengikuti dari belakang, tatapannya tertuju pada Leana. Dia melihat dia jauh lebih sehat daripada saat pertama kali dia melihat dia. Pria buas itu merawatnya dengan baik. Pipi Leana memerah di bawah tatapannya yang tajam, dan dia menemukan topik acak untuk dibicarakan. "Nama aku Leana." "Moan," jawabnya, takut dia kedengarannya terlalu dingin. Ia menambahkan, "Aku adalah binatang ular peringkat ke-8. Aku tidak memiliki orang tua dan aku telah menabung banyak emas. Aku bisa merawatmu dengan baik." Leana tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini hanya versi Bisman yang memiliki rumah, memiliki tabungan, dan menjadi yatim piatu? Dia berkata, "Aku tahu namamu. Kamu bilang padaku untuk tidak melupakannya," katanya sambil tersenyum. "Jadi mengapa kamu baru datang menemuiku sekarang? Setelah aku meninggalkanmu, aku pergi untuk maju. Aku baru berani datang setelah energiku stabil." Mohan menjawab dengan singkat. Regan sedikit bingung. Seorang pria buas yang kemajuan secara alami harus memiliki terobosan yang mulus setelah energinya mencukupi. Tidak ada yang namanya tidak stabil kecuali prosesnya terganggu atau terjadi kesalahan. Regan mengangkat Leana dan berjalan waktu yang lama. Leana, yang bersandar di dadanya, merasakan gelombang rasa kantuk melandanya. Pada saat mereka kembali ke sarangnya, dia tertidur lelap. 2 binatang besar berdiri menjaga di kedua sisi sarang jerami, kuat dan lembut, seperti 2 naga yang melindungi harta mereka. Mungkin dia kelelahan karena malam sebelumnya, tapi dia tidur sampai siang hari berikutnya. Leana membuka matanya, terkejut mendapati dirinya penuh energi. Dia memperhatikan bahwa jejak harimau putih di tubuhnya tidak lagi menjadi pola yang kaku. Itu lebih dekat dengan warna wujud binatang Regan dan bahkan memiliki garis-garis hitam, membuatnya tampak seperti telah ditingkatkan. Regan masuk dan melihatnya menatap jejak binatang itu dengan senyum konyol. Dia tidak dapat menahan godaan untuk menggodanya. "Apakah itu terlihat bagus?" "Itu melakukan. Aku tidak tahu itu bisa berubah," kata Leana sambil tersenyum lebar. Regan menjelaskan dengan sabar. Setelah kemitraan terbentuk, jejak binatang menjadi lebih seperti bentuk binatang pasangannya, dan fisik wanita juga akan ditingkatkan, atau mereka akan mendapatkan beberapa kemampuan rasial.
Leana melenturkan tinju kecil. Pantas saja aku merasa lebih kuat, kata Regan dengan nada serius. Lalu Leana yang kuat harus bangun dan makan. Setelah makan, Leana memperhatikan bahwa Regan tidak pergi berburu, yang dia temukan aneh. Apakah kamu tidak pergi berburu hari ini? Moan pun pergi. Regan menjawab dengan lembut. Leana tertegun. Pantas saja aku merasa seperti melupakan sesuatu, pikirnya. Aku menemukan pasangan kemarin dan benar-benar melupakannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Sudah kuduga. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak melihatnya. Regan tidak mengekspos dia. Setelah Moan kembali, ayo kita pergi ke kepala suku. Keributan kemarin terlalu besar. Kita harus pergi dan berbicara dengannya. Leana tiba-tiba teringat kekacauan dari hari sebelumnya dan bertanya, mengapa semua orang bereaksi begitu keras ketika Moan sudah sampai. Ketika pembantu wanita lainnya datang, semua orang begitu ramah. Regan merenung sejenak sebelum menjelaskan dengan sabar. Manusia buas berdarah dingin tidak terlalu populer. Beberapa di antara mereka suka mengambil paksa betina. Setelah betina melahirkan, mereka berhibernasi dan tidak merawatnya. Sebagian besar wanita tidak dapat bertahan hidup pada suhu musim dingin. Leana terkejut. Ada hal-hal seperti itu yang sangat tidak bertanggung jawab. Regan mengangguk. Dan manusia binatang berdarah dingin bersifat murung, mudah tersinggung, dan cepat marah. Mereka sering menyakiti orang lain, jadi wanita sangat takut pada mereka. Leana mengerutkan kening. Tapi Moan tidak seperti itu. Dia menyelamatkanku dan membawa aku ke suku itu. Regan tersenyum. Tidak semua manusia buas berdarah dingin adalah binatang buas yang jahat. Moan itu bagus. Ah, dia dan aku sudah lama mengenalnya, tetapi kamu tetap perlu berhati-hati. Bahkan ada hal yang lebih buruk di sini, seperti binatang yang jatuh. Jika kamu bertemu satu pun, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat ekspresi serius Leana, Regan memutuskan untuk tidak membahas secara rinci tentang binatang yang jatuh itu, karena takut membuatnya takut. Di luar sarang, Moan sedang mendengarkan percakapan mereka, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu tentang manusia buas berdarah dingin. Apakah dia masih menginginkanku? Pikiran Moan melayang kembali ke masa lalu. Kelahirannya adalah seorang perempuan yang dicuri oleh seorang laki-laki. Karena sifat posesifnya, dia dengan paksa mengambilnya dari teman-temannya yang lain dan memaksanya untuk memilikinya. Sayangnya, pria tidak cukup kuat. Dia tidak bisa melindunginya dan hanya bisa menyaksikan ibunya dipermalukan dan dibunuh oleh binatang buas lainnya. Dia tidak pernah melupakan apa yang dikatakan ibunya sebelum meninggal. Jangan seperti itu, laki-laki. Dia menepati janjinya. Dia tumbuh kuat dan secara pribadi membunuh sekelompok binatang buas, tetapi ibunya telah tiada selamanya. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki seorang wanita, apalagi yang berpasangan. Tepat ketika dia mengira dia akan menjalani kehidupan yang sepi, Leana tiba-tiba tersandung ke dunianya. Saat meninggalkannya, dia menggigitnya untuk meninggalkan bekas jejak, dengan harapan dia hanya akan menonton dari kejauhan. Dia tidak pernah menyangka kalau dewa binatang benar-benar akan menjodohkannya dengan dia. Leana telah menerimanya, tapi bagaimana jika penerimaan itu karena dia tidak tahu arti sebenarnya dari manusia buas berdarah dingin? Regan menunjuk Leana untuk melihat keluar. Leana merasa malu. Oh tidak, dia mendengarku berbicara tentang dia di belakang punggungnya. Saat dia berjuang melawan rasa malunya, dia mendongak dan melihat Mo Huan di pintu masuk gua. Dia memancarkan aura dingin dan kesepian seolah jiwanya telah tersedot keluar. Hati Leana sakit. Dia mengabaikan rasa malunya dan berlari keluar sambil memeluk Moan erat-erat. Ular besar, kamu mau pergi kemana? Moan menatap ke arah lengan yang melingkari pinggangnya, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Leana tersenyum, matanya bersinar dengan keseriusan.
Aku tidak peduli kamu seorang manusia buas berdarah dingin. Aku hanya peduli bahwa kamu adalah Moan. Kamu menyelamatkanku. Moan memeluknya erat, tenggorokannya menyempit, seakan-akan ia sedang menggenggam seluruh dunia dalam pelukannya. Bayangan itu akhirnya menghilang. Dia tidak lagi manusia binatang jahat. Dia punya rumah. Interupsi Reagan yang tidak tepat waktu merusak momen tender. Moan melotot tajam ke arah Reagan. Leana sangat malu hingga ia ingin mati. Dia baru saja mengungkapkan perasaannya kepada seorang suami di depan suami lainnya. Reagan, apa yang sedang kamu lakukan? Katanya. Ayo cepat ke alun-alun. Tim pemburu berkumpul hari ini, jadi ada banyak orang. Ini saat yang tepat untuk perkenalkan Moan ke semua orang agar tidak ada yang mencoba menimbulkan masalah. Ketika mereka tiba di alun-alun, kepala suku mengatur tim pemburu, dan banyak manusia buas berkumpul di sekitarnya. Puluhan pria kuat melihat Moan dan semuanya terintimidasi oleh tekanan para bismen peringkat ke-8. Mereka tegang dan menatapnya. Moan tidak peduli. Semua binatang buas ini jika digabungkan tidak sebanding dengannya. Selama betina kecilnya tidak membencinya, dia memiliki rumah. Leana merasakan penolakan halus dan secara naluriah memegang tangan Moan lebih erat, menunjukkan dukungannya. Kepala ternyata tenang. Dia sudah mengambil keputusan. Binatang ular ini merupakan penyendiri yang tidak pernah membuat masalah dan bahkan menyelamatkan nyawa anakku saat musim dingin tiba. Sekarang dia adalah suami menantu perempuanku, dia adalah salah satu dari kita. Ayah, kita sudah sampai, kata Reagan. Halo, kepala, nama aku Leana, dia ditambahkan. Bagus. Selamat datang, kata kepala suku dengan gembira. Manusia buas lainnya juga meneriakkan beberapa teriakan selamat datang. Seorang manusia harimau muda berbisik. Dia manusia buas berdarah dingin. Wanita ini tidak pemilih. Binatang buas di sebelahnya mengabaikannya. Ini adalah binatang buas. Aku juga akan senang jika dia menjadi temanku. Setelah beberapa lama, tim pemburu bubar. Kepala suku memandang Leana. Sekarang setelah kamu menerimanya, bentuklah kemitraan kamu sesegera mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Leana langsung dipahami. Hanya dengan membentuk kemitraan, binatang buas suku itu akan benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Adegannya mirip dengan ayah mertua masa kini yang mendesak menantu laki-lakinya untuk berumah tangga. Saat ini, sikap kepala suku berubah total. Dia melemparkan bola api ke pantat Reagan. Dasar bocah nakal, kamu telah membentuk kemitraan dan kamu jangan beritahu ibumu. Reagan dengan lincah menghindari bola api itu dan dengan cepat berkata, kita baru membentuknya kemarin. Kepala suku bahkan semakin marah. Kalian bertemu lebih dari 10 hari yang lalu dan baru saja membentuk kemitraan. Kamu harus menjadi sangat tidak berguna. Omelannya makin keras. Kembali ke sarang. Dua laki-laki sedang sibuk mengolah mangsanya. Mereka menyisihkan bagian favorit Leana dan membuat sisanya menjadi daging kering. Leana, yang bosan, tidur siang. Ketika dia terbangun, langit sudah gelap dan dia melihat Moan menjaganya. Dia tersenyum. Ular besar, aku lapar. Dalam sekejap, Moan membawanya daging panggang dan bubur sayuran. Di mana Reagan? Sudah terlambat, tanya Leana, bingung. Dia biasanya sangat rajin. Dia pergi menemui ibunya, jawab Moan. Leana langsung mengerti. Kepala suku telah mendesak mereka untuk membentuk kemitraan, dan Reagan kemungkinan sedang dimarahi karenanya. Setelah mandi, Moan duduk di sebelah Leana, semakin mendekat. Leana menelan ludah. Moan berkata dengan suara rendah, jika Leana tidak mau. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Leana sudah menciumnya. Pasangan setampan ini tidak bisa disia-siakan, pikirnya. Leana semakin terbawa suasana dan Moan langsung kehilangan kendali. Tapi kemudian pikiran Leana mulai melayang.
Aku baru saja membentuk kemitraan dengan Reigan tadi malam dan malam ini aku bersama Moan. Rasa bersalah dan kegembiraan itu memabukkan. Kemudian sensasi aneh menjalar melalui betisnya. Tentu saja, ular itu dingin di mana-mana adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia pingsan. Moan memperhatikan dia kelelahan dan hatinya melembut. Meskipun keinginannya sangat besar, dia menahan diri. Dia menatap jejak binatang di pergelangan tangan Leana, matanya lembut. Dia adalah miliknya sekarang, dan mereka memiliki kehidupan panjang di depan mereka. Leana tidur seperti kucing di bawah sinar matahari, memancarkan suasana kepuasan. Dia mengeluarkan dengungan kepuasan dan benar-benar tertidur lelap. Ketika Reigan masuk ke sarang dan melihat Moan, sedikit rasa cemburu yang dirasakannya hilang. Selama Leana bahagia, itu saja yang penting. Setelah gadis itu bertransmigrasi ke dunia Bismen, dia diatur untuk upacara pencocokan oleh pendeta agung suku harimau yang sebenarnya seorang pria bernama Ciu. Gadis itu dicocokkan dengan 6 pasangan. Sejauh ini, 2 dari pasangannya dikenal. Putra sulung suku harimau, Reigan dan Mojuan, binatang ular peringkat ke-8. Kita harus mencari tahu siapa 4 pasangan lainnya. Namun, jejak kepala singa yang berkedip di lengan kanan Leana kemungkinan besar milik Raja Singa Emas, yang terluka parah. Tapi yang aneh adalah Raja Singa Emas sepertinya menolak kecocokan itu. Apakah ini kemerosotan moral atau distorsi sifat binatang buas? Silakan terus mengikuti gadis kecil Bismen. Kehidupan Leana sejak bertransmigrasi seperti mimpi. Dia akan bangun di pagi hari dengan 2 pasangannya bekerja sama, yang satu menyiapkan mandinya, yang lain memanggang daging. Leana akan makan daging yang diberikan Reigan sambil menyeruput bubur buatan Moan. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pikirnya. Di bawah bimbingannya, 2 pasangannya bahkan memperluas sarang. Gua yang tidak beraturan diubah menjadi ruang 4 kamar, 1 ruang tamu dengan dinding berpemanas api dan tempat tidur sehingga mereka tidak akan pernah kedinginan lagi. Mohuan juga menggunakan kayu bertulang keras yang unik dari daerah itu untuk membuat meja makan, kursi, mangkuk, sumpit, dan berbagai ember dan baskom kayu. Beberapa hari kemudian, Reigan kembali dengan beberapa kristal tingkat tinggi. "Ah, ayah menyuruhku untuk bertanya," katanya. "Suku ingin belajar cara membuat dinding berpemanas api di tempat tidur. Mereka menawarkan 10 kristal tingkat tinggi sebagai gantinya. Bukankah itu terlalu mahal?" Leana sedikit ragu, tapi suku selalu baik padaku. "Anggap itu sebagai hadiah," kata Reigan dengan serius. "Jika dinding berpemanas api di tempat tidur menyebar luas, musim dingin tahun ini tidak akan membunuh betina atau anak-anak." Leana memikirkannya dan mengangguk. "Oke, aku setuju." Dalam hari-hari berikutnya, Leana menggunakan kemampuan yang terbangun untuk menemukan sayuran pengganti seperti kentang, cabai, lemon, dan wortel. Meskipun semuanya terlihat aneh, rasanya sama. Dia bisa makan tauge kentang tumis dengan cabai, daging goreng cabai, dan rebusan kentang dan jamur. Matanya berkaca-kaca. Dia sangat terharu. Dia tidak pernah menyangka bisa makan hal-hal ini lagi. Hari itu, suara jernih seorang betina terdengar dari luar sarang. "Leana, boleh aku masuk?" "Itu Duoya." Leana langsung menyambutnya. "Ayo masuk." Duoya masuk dan duduk dengan patuh di atas bantal kulit binatang seperti Leana. Leana menuangkan secangkir air lemon untuknya. "Coba rasakan." Duoya menyeruput dan terkejut. "Asam, tapi enak sekali. Jika kamu suka, bawa beberapa pulang bersamamu," kata Leana dengan senyum. "Tidak, tidak," kata Duoya, melambaikan tangannya. "Aku datang untuk bertanya bagaimana memasak kentang dan wortel. Keluargaku memanggang mereka dan rasanya mengerikan." Leana tidak bisa menahan tawa. "Reigan sedang memasak sekarang. Suruh pasanganmu pergi dan belajar darinya." Kedua pasangan itu langsung pergi ke dapur. Sangmu,
Kamu juga pergi. Aku ingin berbicara dengan Leana sendiri, kata Duoya, mengusir pasangannya yang lain. Leana diam-diam kagum dengan kualitas Bisman jantan. Dia berharap bisa mengirim mereka kembali ke zamannya dan memberikan satu untuk setiap orang. Leana, mengapa kamu masih hanya punya Reigan dan Moan? Belum tiba pasanganmu yang lain? Tanya Duoya. Ekspresi Leana sedikit berubah, sedikit cemas dalam suaranya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka dalam perjalanan? Jika itu situasi hidup dan mati, jejak binatang akan bereaksi. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Duoya. Leana menggelengkan kepalanya. Selain sensasi terbakar singkat ketika jejak Moan pertama kali dicocokkan, yang lainnya sangat stabil. Kalau begitu jangan khawatir, kata Duoya, menenangkannya. Selama mereka tidak mati, mereka akan muncul pada akhirnya. Jika tidak, aku akan pergi bersamamu untuk mencocokkan yang baru tahun depan. Leana merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini. Apakah banyak jantan mati dalam perjalanan? Tidak terlalu buruk kecuali perjalanannya terlalu jauh, kata Duoya. Jantan yang paling banyak mati adalah yang berburu. Apa yang terjadi pada betina jika jantan mati?